فبأي آلاء ربكما تكذبان. Berbuat ibadah, beraktivitas sehari-hari sesuai dengan tanzil, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu kan? Bapak Ibu sekalian, ada penyakit kita nih sekarang, orang Islam nih. Orang Islam ini punya penyakit, Bapak Ibu sekalian sekarang. Mereka tidak menganggap atau meyakini bahwasanya agama dia itu adalah sesuatu yang dia butuhkan, lebih butuh kepada agama daripada butuh makanan. Bapak Ibu kalau lagi lapar, walaupun dingin, kita cari makan di mana nih karena laparnya. Semestinya kata ulama, kebutuhan kita terhadap agama lebih penting daripada butuh kita untuk menghilangkan lapar di perut. Karena kata ulama, agama itu seperti mantel yang tebal bagi orang yang sedang musim dingin. Dia akan menjadi kendaraan bagi orang yang sedang mau perjalanan. Dia akan menjadi sahabat pada saat kita butuh curhat. Itu agama sebenarnya. Karena agama ini, semua muslim harus punya di atas kepala dia bendera, judulnya agama. Yang agama halalin dia nikmatin, diperintahkan kerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Itu agama, harusnya begitu. Nah, kita banyak lari dari agama ini. Kita temukan muslim, suaminya, istrinya muslimah, tapi nggak ada Islam di rumahnya, nggak ada. Nggak ada menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan Islam, nggak ada pendidikan agama untuk anak, nggak ada acara-acara TV atau DVD atau apa tilawah Al-Quran di rumahnya, nggak ada semuanya, nggak ada Islam dalam rumahnya. Maka ini yang keliru nih, kita jauh dari agama kita. Anak kita sekolah bukan sekolah Islam, ini bukan, banyak pelanggaran. Akhirnya kita tidak menganggap agama bukan hal yang penting. Ini yang berbahaya nih. Mestinya kita menjadikan agama sebagai pegangan hidup kita. Bapak Ibu sekalian, kita ini umat Islam menguasai dunia ya. Menguasai dunia itu Bapak Ibu sekalian 1335 tahun. Kemarin di khutbah Jumat saya tekankan masalah ini. Kita ini baru 100 tahun saja ini, baru 100 tahun terakhir, gitu kan? Berkiblat kepada orang non-muslim. Pada saat kita berkiblat kepada orang non-muslim, mungkin kayak antum tinggal di Australia ini tahu ya. Kalau antum jadikan sebagai orang-orang non-muslim ini sebagai panutan, contoh kita, hidup kita seperti mereka. Ini yang keliru nih. Mestinya kita melakukan ya sistem hidup kita ini sesuai dengan agama kita perintahkan. Karena Islam ini agama yang sempurna, agama yang dibutuhkan oleh semua orang. Mestinya mereka yang contohin kita. Bukan kita yang makan yang haram, mereka yang makan yang halal, mestinya begitu. Mestinya kita mereka mencontohi pakaian kita, bukan contohin pakaian mereka, mestinya begitu. Mestinya kita yang mencontohi pergaulan kita, bukan kita contohin pergaulan mereka, mestinya begitu. Masalahnya persepsi kita terhadap agama negatif. Bapak Ibu saya ingin jelaskan, kalau seandainya ada orang pakai jas, rapi, apa yang membuat dia merasa percaya diri? Persepsi dia, ini keren, gitu kan? Kalau ada perempuan kayak di negara-negara muslim seperti sekarang, mungkin Anda lihat sendiri, mungkin di Indonesia juga sama, sudah terpengaruh ya. Masalahnya itu, perempuan pakai rok pendek misalnya, bajunya bolong-bolong, kekurangan kain, gitu kan? Dia tetap percaya diri jalan. Kenapa? Persepsinya ini keren. Kenapa kalau ada muslim pakai jilbab merasa malu? Kenapa kalau ada muslim pakai kopiah merasa malu jalan? Persepsi dia ini kurang. Ini yang jadi masalah nih. Mestinya kita balik nih. Mestinya kita bangga jalan dengan busana muslim itu. Saya kasih contoh begini di Indonesia. Kalau ada orang Nasrani lagi lewat, kita pegang tangannya. Sebentar ya Pak, dikasih baju koko atau kasih kopiah haji. Panggil satu orang non-muslim lagi lewat, tanya, Pak, itu agama apa ya? Apa kira-kira jawaban dia? Muslim. Dari simbolnya dia sudah tahu ini muslim. Ada perempuan Nasraniyah lewat, kasih jilbab, pakai sebentar 5 menit. Ada orang lain lewat Nasraniyah juga, nggak usah bilang muslimah. Tanya agama apa itu, mereka akan bilang pasti muslimah. Semestinya ini yang kita banggain nih. Masalahnya kita nggak banggain itu. Kita lari mencontohi orang non muslim, sehingga kita susah membedakan kalau lagi jalan ini muslim atau bukan ya. Susah dibedain. Nggak ada simbolik Islamnya. Ini yang mesti diperbaikin nih. Islam itu kata Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu pasti paling unggul, paling mulia, tidak ada yang akan mengalahkannya. Memang begitu. Kita jelas kok mana yang halal, mana yang haram. Semuanya jelas. Kenapa kita masih berkiblat